Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita di dalam kehidupan ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Dalam surah Yasin ayat 36 dijelaskan, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan, dari apa yang tumbuh di permukaan bumi, apa yang ada di dalam diri mereka sendiri, dan apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Demikianlah kita lihat siang berhadapan dengan malam, benar berhadapan dengan salah, dan laki-laki berhadapan dengan perempuan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan, maka Allah menetapkan aturan permainan yang mengatur seluruh kehidupan makhluk yang serba berpasang-pasangan itu. Kita tentu maklum, apapun saja yang kita lakukan dan kita perbuat tanpa ada aturan akan berakhir dengan kekacauan. Cobalah kita bikin satu sekolah, buka satu sekolah, tidak usah pakai aturan, tentu kacau. Bikin organisasi tanpa memakai aturan, tentu kacau. Demikian daripada kehidupan ini, kalau tanpa ada aturan, tentu kekacauan yang akan timbul. Allah pencipta manusia. Allah tahu benar kemampuan maksimal manusia. Oleh sebab itu, aturan permainan yang diturunkan Allah tentu sesuai benar untuk manusia. Satu contoh kecil, pabrik mobil di Jerman bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dia keluarkan buku petunjuknya. Mobil ini namanya Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkut maksimal sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya pun ini. Karena pabriknya yang membuat mobil, lalu pabriknya pula yang mengeluarkan buku petunjuk, sudah tentu buku petunjuk itu sesuai benar dengan mobilnya. Dan tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, lalu kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Toyota misalnya. Jelas mobil bukan tambah baik, malah makin hancur tidak karu-karuan. Kalau manusia menginginkan satu hidup yang baik, tidak ada pilihan lain, dia harus memakai aturan yang diturunkan oleh yang bikin manusia. Dan aturan itu telah turun dalam bentuk agama Islam yang kita cintai ini. Manusia laki-laki dihiasi dengan perasaan senang cinta kepada perempuan. Itu biasa, normal, wajar. Tapi lalu Allah menurunkan aturan permainan yang kalau peraturan ini dilanggar akan membawa kerugian bagi manusia sendiri. Bahwa laki-laki senang sama perempuan itu normal. Agama membuat aturan, silahkan senang, tetapi lewat satu pintu yang disebut nikah. Kalau peraturan ini diabaikan, yang rugi tentu manusia sendiri. Misalnya PLN keluarkan pengumuman, nanti malam mulai jam 6 sampai subuh listrik se-Jakarta mati total. Kita ingat, ini nanti malam saya giliran ronda. Pagi-pagi sudah kita siap beli batu baterai, masukkan ke dalam baterai. Dari sejak kita beli sampai sore itu baterai kita soroti terus. Tentu setelah sore soak batu baterai itu. Datang malam berangkat kita ronda,
Kalau disoroti lagi kan baterainya sudah nggak terang lagi. Sudah sewak. Sebab apa? Belum waktunya sudah disoroti terus. Sekarang kalau ada orang belum masuk pintu pernikahan, nafsu seksualnya diobral terus. Itu kan sama juga belum datang malam, baterainya sudah disoroti terus. Nanti masuk pernikahan, soak. Berhadapan dengan istrinya, barangkali sudah nggak bisa apa-apa, cuma nyengir saja. Yang rugi manusia sendiri. Itulah sebabnya Allah lalu mengatur bahwa laki senang sama perempuan lewat satu pintu yang disebut dengan nikah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang nikah dalam Islam. Saya bagi kepada 3 masalah pokok saja. Pertama, pengertian dan kedudukan nikah menurut Islam. Yang kedua, motivasi pernikahan. Karena apa orang itu seharusnya melakukan nikah. Dan yang ketiga, membina rumah tangga bahagia menurut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita mulai dengan yang pertama, pengertian nikah. Dalam kehidupan sehari-hari ada 2 kata yang sering kita gunakan, kawin dan nikah. Kalimat kawin kelihatannya dipergunakan oleh semua makhluk hidup. Lain dengan nikah, ini hanya digunakan khusus untuk manusia muslim. Makanya kita sering dengar orang bilang kucing kawin, ayam kawin, kambing kawin, dan belum pernah kita dengar ada ayam nikah atau kucing nikah. Sebab apa? Nikah ini cuma dipakai oleh makhluk bernama manusia yang muslim. Apa pengertian nikah? Seorang tokoh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahhabnya menjelaskan an-nikahu aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkahin au nahwihi. Nikah adalah akad, yaitu ijab dan qabul, yang akad ini menjamin dibolehkannya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sementara anak muda kita beranggapan bagaimana Islam ini kolot, masa laki-laki tidak boleh bergaul dengan perempuan, itu anggapan salah. Islam bukan saja tidak melarang, malah menganjurkan laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, sepanjang pergaulan itu bisa dipertanggungjawabkan baik menurut hukum negara, lebih-lebih menurut hukum agama. Coba orang kalau sudah akad, sudah ijab qabul, ada saksi, ada wali, selesai itu dia masuk ke dalam kamar berdua, bergaul di situ sebebas-bebasnya, itu saya kira 100% halal. Tidak perlu lagi orang curiga, tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini bentuk pergaulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, dengan dalih new morality, kebudayaan modern, lalu melakukan yang disebut free love, free sex, common living, hidup bersama tanpa nikah alias kumpul kebo. Dan saya kira itu kebo cuma mewakili saja. Artinya begitulah kalau binatang itu kumpul. Sebab kumpul kucing pun saya kira begitu, kumpul ayam pun begitu. Kebo cuma mewakili binatang dalam kalimat itu. Tengoklah berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua merupakan ironi.
Maka menjauhkan manusia dari aturan agama pada hakikatnya sama dengan usaha membinatangkan manusia. Bahkan kalau manusia sudah jauh dari aturan agama, sanggup berbuat lebih buas daripada binatang. Kita tahu yang namanya bajing itu makanannya cuma kelapa. Tapi bajingan itu bukan cuma kelapa, kabel telepon doyan kok bajingan itu. Jauh lebih buas daripada yang namanya binatang. Maka agama ini mengatur agar manusia sebagai makhluk yang mulia hidup secara mulia. Jangan manusia kita ini, binatang saja. Kalau saudara ada yang punya kucing di rumah, saudara taruh di depannya, saudara sendiri yang langsung kasih ikan di piring, kasih kucing. Aduh, dia akan makan dengan tenang, nikmat, lahap, tidak nengok kiri, tengok kanan. Kenapa? Dia yakin betul yang dia makan itu sudah resmi, sah. Sebab apa? Tuan rumah yang kasih. Tapi kalau si kucing ngambil sendiri di dapur, mencuri dia, setelah dapat dia bawa lari, makan pun tidak tenang. Kenapa? Mesti nengok kiri, nengok kanan. Rupanya instingnya pun bekerja. Ini bukan hak saya mencuri. Saudara-saudara, tengok orang yang sudah terlibat dalam pergaulan suami istri yang sah. Itu kan nggak perlu tengok kanan, tengok kiri, nggak perlu takut-takut. Kenapa? Sudah sah. Tapi kalau yang bukan istrinya, wah itu sudah seperti kucing nyolong ikan, tengok kiri, tengok kanan, tidak pernah mengalami ketenangan. Itu selintas pengertian nikah. Lalu bagaimana kedudukan nikah menurut Islam? Ternyata nikah dalam pandangan Islam tidak cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Tidak cuma sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, tidak cuma sekedar untuk mendapat ketenangan hidup. Lebih tinggi daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam ibadah. Jadi kalau kita ditanya, Pak, ibadah apa yang paling enak dalam Islam? Jawabannya jelas, nikah. Begitu enaknya ibadah yang namanya nikah ini, sampai yang sudah pernah pun pengen ulangan. Namanya ibadah. Tetapi tentu ada konsekuensi. Oleh karena nikah ibadah, dan semua ibadah dalam Islam tidak boleh dikerjakan setengah hati atau main-main. Sholat ibadah, tidak boleh main-main atau setengah hati atau coba-coba. Puasa ibadah, tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Dan oleh karena nikah pun ibadah, punya nilai sakral, juga tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Dus nikah eksperimen tidak dikenal dalam Islam. Mas, saya dengar sampean sudah nikah ya? Iya mas, saya cuma nyoba saja kok ini kok. Kalau enak terus, enggak ya bubar. Ini tidak ada nikah eksperimen, sebab dia punya nilai sakral yang bermotifkan ibadah. Itu pengertian dan kedudukan nikah. Lalu apa motivasi suatu pernikahan? Karena apa seharusnya orang nikah itu? Apa landasannya? Saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah menjelaskan, Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan karena 4 perkara. Kalau dia perempuan tentu nikahilah laki-laki karena 4 perkara. Memilih jodoh, nah inilah lengkapnya konsepsi Islam. Memilih jodoh saja Islam itu memberikan petunjuk kok. Karena apa orang memilih jodoh itu? Kata Rasul yang karena 4 faktor.
Pertama, lima liha, karena dia orang kaya, cari yang kaya. Yang kedua, lihasabiha, karena dia keturunan orang baik-baik, cari keturunan orang baik-baik. Yang ketiga, lijamaliha, karena dia cantik, cari yang cantik. Dan yang keempat, lidiniha, karena dia orang taat beragama, cari orang yang taat beragama. Kalau berkumpul keempat-empatnya, rasanya surga dunia sudah. Coba lihat, suami mana sih yang tidak bangga punya istri cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, lalu taat beragama? Atau istri mana sih yang tidak bangga punya suami ganteng, kaya, keturunan orang baik-baik, dan taat pula beragama? Tapi kan terus terang, yang kumpul keempat-empatnya kan boleh dibilang jenis makhluk langka. Sulit. Kadang-kadang cantik, kaya, akhlaknya kayak setan. Ada saja kurangnya. Oleh karena ada saja kurangnya, lalu Nabi memberikan stressing, penekanan. Fazfar bizatiddin taribat iyadat. Pilih orang yang taat melaksanakan agama, niscaya hidupmu akan berkah. Jadi motivasi suatu pernikahan hendaknya agama. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Kalau orang memilih pasangan karena rupa yang cantik semata-mata, silakan, tapi jangan jadi motivasi utama. Kalau rupa yang cantik jadi alasan utama, saya yakin rumah tangga tidak akan tahan lama. Sebab apa? Pertama, yang namanya cantik itu relatif. Artinya bergantung siapa yang memandang. Yang menurut saudara cantik, menurut saya belum tentu cantik. Yang kata saya cantik, menurut saudara barangkali itu yang jelek. Relatif. Saya kalau ditanya orang, Ustadz, siapa perempuan paling cantik di dunia ini? Tentu saja saya jawab istri saya. Apa saudara lalu protes? Salah Ustadz, yang cantik istri saya bukan istri Ustadz. Saya bilang masa bodoh, saya nggak ngurusi istri sampean. Cantik itu relatif. Sehingga di kalangan para ahli cinta, ahli cinta, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, apa cinta yang membuat orang jadi kelihatan cantik? Dua-duanya bisa terjadi. Mungkin karena cantik orang jatuh cinta, dan bisa juga karena sudah kadung cinta orang kelihatannya jadi cantik. Tapi yang jelas cantik relatif. Yang relatif tidak bisa dijadikan sandaran utama. Yang kedua, yang namanya cantik itu temporer, artinya berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Sekarang dia cantik, of course, sedang sweet 17-an, sedang honeymoon, sedang bulan madu, sedang pengantin baru, tentu saja cantik. Punya dia anak satu, kecantikan mulai menurun. Punya dia anak dua, kulit mulai keriput. Punya dia anak tiga, apalagi tak pandai bersolek, sudahlah onderdir mulai pada copot. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, selesailah rumah tangga sampai di situ. Yang ketiga, di atas langit rupanya masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik. Kalau cantik yang kita kejar, kita akan jadi petualang yang pindah dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Cinta bajak laut namanya. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Saudara hadirin yang saya hormati, padahal sate dengan singkong itu kan bedanya cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke dalam perut, kenyangnya barangkali sama. Malah barangkali besok pagi kalau keluar lebih tidak enak baunya sate itu daripada singkong. Makanya orang kalau sudah nikah oleh Nabi dipesan,
Apabila kamu di jalan melihat perempuan yang membuat kamu kagum, cepat-cepatlah pulang ke rumah. Sebab apa? Sebab yang perempuan cantik di jalan kau lihat itu punya, istrimu juga di rumah punya. Gak percaya cobalah pulang, akurin, sama itu. Silahkan cari yang cantik, tapi jangan dijadikan motivasi utama. Yang kedua, kalau perkawinan, pernikahan cuma karena harta, silahkan cari yang kaya. Tapi kan harta itu, kata Imamul Ghazali, al-mal zillun zail. Harta bagaikan bayangan. Sore di sebelah barat, tengah hari di tengah, sore pindah ke sebelah timur. Hari ini dia kaya, besok dia bangkrut. Roda itu berputar. Kalau harta dijadikan pilihan utama, boleh jadi dalam hidup berumah tangga ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Artinya pun rumah tangga tidak akan tahan lama. Yang ketiga, kalau karena keturunan, persilahkan cari keturunan yang baik-baik. Namun toh pada akhirnya orang diajarkan bahwa kita ini mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain, tetapi ditentukan oleh kepribadian kita sendiri. Sekarang kalau karena agama, Nabi berikan penekanan fazfar bizatid din taribat yadak. Pilih orang yang taat beragama, niscaya hidupmu akan beruntung. Apa rahasianya? Tidak lain rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini artinya kita sudah masuk kepada bagian ketiga, bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh baginda Nabi. Saudara, bagaimana sih rumah tangga Rasul itu? Kelihatan dari dua ucapannya, pendek, singkat, tapi punya pengertian filosofis yang mendalam. Dua kalimat saja beliau bilang tentang rumah tangganya, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bayangkan, kalau seorang suami sudah mampu berkata macam begitu, bahagia hidupnya. Ini barangkali tantangan buat kita semua. Mampukah kita di rumah tangga berkata semacam perkataan beliau tadi? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagi. Padahal dari sejarah kita baca, Rasul itu rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 3 butir korma. Tempat tidurnya bukan alga spring bed atau Dunlop pillow macam kita punya. Di rumahnya tidak ada mebel spaghetti model yang lagi ngetop-ngetopnya. Entar di tengah rumah macam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati. Kenapa kita yang hidup di zaman di mana fasilitas mestinya lebih menunjang, kok malah banyak yang berkata sebaliknya? Baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Padahal dilihat dari segi materi, rumahnya bertingkat, mobilnya serba berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istri pun cantik memikat. Kadangkala boleh jadi jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat. Kenapa ini? Marilah kita lihat. Ternyata rumah tangga Rasul itu motivasinya tidak lain agama. Agama menuntun suami dan istri masing-masing untuk tahu kewajiban dan tahu haknya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, lalu hak diberikan, akan timbul pengertian, understanding. Kalau sudah ada saling pengertian, akan timbul ketenangan, feeling of security. Dan ketenangan tangga utama untuk mencapai yang disebut bahagia. Itu sebabnya hakikatnya membicarakan rumah tangga yang berdasarkan agama
tidak lain adalah bagaimana seharusnya seorang suami melaksanakan kewajibannya dan seorang istri melaksanakan tugasnya. Artinya kewajiban suami itu apa? Kewajiban istri itu apa? Kewajiban istri hak suami, kewajiban suami hak untuk istrinya menurut tuntunan dan tuntutan agama. Saudara hadirin, menurut hadis riwayat Abu Dawud dari Muawiyah bin Haidah, satu hari Rasul ditanya, "Ya Rasul, apa sih hak istri-istri kami ini? Artinya kewajiban kami sebagai suami ini apa?" Rasul menjawab, pertama, an tat'amaha iza ta'imta. Kau beri istrimu makan sebagaimana engkau makan. Saudara hadirin, tetapi seorang istri pun kalau sudah diberikan nafkah oleh suaminya untuk mengatur makanan, dia harus pandai mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Menu yang teratur, gizi yang lengkap, dan saya kira yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak berarti bahwa hidup ini harus serba mewah, tidak. Yang penting ada variasi sehingga tidak merangsang suami untuk makan di luar. Jangan misalnya tahu suaminya senang jengkol lalu tiap hari saja jengkol, itu kan bisa kejengkolan suami. Dengan demikian, masalah yang kelihatannya sepele tetapi yang sebenarnya bisa menjaga keharmonisan atau malah keretakan rumah tangga harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Suami memberikan nafkah, dari jumlah itu 60% lari ke kredit, 40% lari ke dapur. Tentu pada akhirnya sang suami akan merasa curiga, padahal barangkali istrinya pun berniat baik, cuma hanya tidak ada keterbukaan di dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan dapur. Inilah kewajiban yang pertama dari seorang suami, kewajiban yang menyangkut masalah pangan. Lalu yang kedua, wa taksuwaha izak tasaita. Engkau beri istrimu pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Suami yang adil, pakaian yang dia pakai sama harganya dengan yang dibelikan untuk istrinya, kecuali tentu kalau istrinya ridho. Zalim seorang suami jikalau untuk dia misalnya dia beli pakaian yang mahal-mahal, jasnya dia pakai Switzerland wool, sarungnya Samarinda. Kalau dia pakai sepatu, belilah sepatunya. Sementara istrinya cuma pakai kain belacu saja. Kenapa mesti begitu? Sebab, saudara hadirin, istri kita sebenarnya adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik juga kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, tentu jelek juga nama kita disebut orang. Apalagi hidup bermasyarakat, kadang-kadang mulut usil itu kan sudah banyak macam ragamnya. Itu siapa sih perempuan yang jalan? Kenapa? Itu pakaian yang tidak dipakai sih tidak mahal, cuma pakaiannya serasi, pantas, enak dilihat. Oh, terang saja dia kan istrinya si Miun. Nah, Miun yang sedang tidur barangkali tidak tahu apa-apa mendapat sebutan baik. Cobalah kalau istri kita semaunya saja, orang akan bilang, ah itu perempuan, kenapa? Saya gerah ngelihatnya. Mau ke pasar cuma pakai kutang saja. Tentu suami pun akan mendapat sebutan yang tidak baik. Cuma sang istri kalau sudah dibelikan pakaian oleh suami, termasuk alat-alat kecantikan di dalamnya, pakaian itu tentu dipakai niat pertama adalah untuk menyenangkan hati suami. Seorang istri yang memakai bedak untuk menyenangkan suami, misalnya tiap polesan bedak ada pahalanya. Dia pakai lipstik untuk menyenangkan hati suaminya, tiap goresan lipstik ada pahalanya, bernilai ibadah.
Ini kewajiban yang kedua. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Kalau marah jangan memukul muka. Maksudnya apa ini? Kewajiban memberikan perlindungan, sehingga si istri merasa ada tempat dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bergantung. Kalau marah jangan memukul muka, dan memukul itu pun upaya terakhir. Kalau tidak bisa dengan kata yang lemah lembut, agak sedikit keras katanya. Kalau dengan kata yang keras tidak juga bisa pisah tempat tidur. Kalau memang tidak bisa juga dengan pukulan yang tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Allah tadribal wajha. Kalau marah jangan memukul muka, dan memukul pun bukan jalan pertama, tapi upaya terakhir dengan tujuan bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik sang istri. Kewajiban untuk memberikan perlindungan. Yang keempat, wala tuqabbih. Jangan memburuk-burukan istrinya. Kewajiban menjaga nama baik. Sebab apa? Dalam satu bahasa yang indah, Al-Quran menjelaskan bahwa suami istri itu laksana pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Lihatlah alangkah indah gaya bahasa Al-Quran ini. Diibaratkannya suami istri seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian itu kan jadi kebanggaan. Saya bangga memakai baju seperti ini, saudara bangga memakai baju yang saudara pakai. Artinya seorang suami harus berusaha menjadi suami kebanggaan istri, dan seorang istri pun harus berusaha menjadi istri yang dibanggakan oleh suaminya. Jangan yang malah kemudian disesali. Itu kan kalau sudah marah orang kadang-kadang ucapannya nggak terkontrol. Istri marah sama suami, bang, nyesel gue punya hati sama dia. Sudah hilang lagi kebanggaan. Kalau kebanggaan hilang, wibawa pun hilang. Kalau wibawa sudah hilang, maka rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan. Yang kedua, yang namanya pakaian itu kan menutup aurat. Itu tujuan pakaian yang terpenting. Artinya di sini, kalau seorang istri mempunyai kekurangan, suamilah yang menutupi. Kalau seorang suami mempunyai kekurangan, istri juga harus berusaha menutupi. Jangan kekurangan suami diceritakan di pasar umum, atau kekurangan istri dibuka di mana-mana. Itu namanya suami istri tidak berfungsi sebagai pakaian, malah justru saling membuka aurat masing-masing. Iyalah kadang-kadang penyakit ini. Kadang-kadang yang namanya perempuan dari rumah itu berangkat ngaji katanya. Sampai di pengajian apa? Suaminya diakur-akurin. Bayu bagaimana suami? Wah, suami saya payah. Dipayahkannya suaminya di mana-mana. Atau aib dan kekurangan istri diceritakan di mana-mana. Orang bertanya, gimana mas istrinya? Oh, nggak maju. Loh, kenapa istrimu kan cantik? Iya, soal cantik sih iya, tapi tidurnya kok ngiler ini. Nah, ini kan nggak perlu yang macam begini ini. Tidak bisa menjaga apa yang disebut security informasi. Fungsi pakaian sebagai suami istri tidak berjalan di dalamnya. Saling menjaga kehormatan diri. Ini yang keempat. Yang kelima, wala tahjur illa fil bait. Jangan berpisah dari istri kecuali di rumah. Maksudnya begini, kalau satu hari seorang istri suami marah kepada istrinya, tidak usah istri itu disuruh pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah mertua lalu diusir. Tidak, cukup pisah tempat tidur saja. Ini maknanya wala tahjur illa fil baiti. Umpamanya, dek malam ini saya sedang tidak enak pikiran, kau tidur di kamar belakang lah, saya kamar depan. Cukup pisah tempat tidur saja, tidak perlu istri dipulangkan ke rumah orang tuanya.
Nanti umpamanya tengah malam turun hujan, udara dingin, pikiran berubah, merasa perlu, kan tinggal manggil. Tidak jauh secara psikologis ajaran semacam ini bisa kita terima. Saudara hadirin yang saya hormati, ini pada prinsipnya kewajiban seorang suami. Kewajiban yang menyangkut masalah pangan, sandang, perlindungan, memelihara kehormatan dan menjaga ketenangan di rumah tangga dengan menyelesaikan persoalan di rumah tangga itu secara intern. Jangan belum apa-apa sudah mertua diundang, orang tua dibon. Persoalan belum tentu selesai tapi masalah sudah meluas. Cobalah kita selesaikan intern dulu. Kalau kemudian ternyata dianggap perlu mengundang orang tua, mertua, keluarga, baru kita upayakan ke arah itu. Ini kewajiban suami dan ini merupakan hak istri. Lalu bagaimana kewajiban istri sekarang ini? Istri kewajibannya merupakan hak untuk suami. Saudara, dari hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ali bin Yazid dari Abi Umamah, Nabi bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zaujatin salihah." Bagi seorang mukmin, sesudah dia mempunyai sifat takwa kepada Allah, tidak ada yang lebih membawa manfaat selain daripada istri yang salihah. Istri salihah itu yang bagaimana? Yang hidup mampu melaksanakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Kata Nabi, pertama, in amaraha ata'athu. Kalau diperintah, dia taat. Kewajiban istri yang pertama, taat kepada suaminya. Begitu besar kewajiban taat kepada suami, sampai-sampai Nabi pernah menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saja boleh, kata Nabi, aku memerintahkan manusia sujud kepada sesama manusia, tentu aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Untung saja sujud kepada manusia tidak boleh. Kalau boleh, istri itu disuruh sujud kepada suami. Tentu karena besar hak suami atas dirinya. Yang kedua, ibadah sunnah tidak mendapat izin suami juga bukan saja tidak berpahala, malah berdosa. Umpamanya, pengantin baru, si istri kebetulan santri, malam minggu pesta, besoknya hari Senin, si istri sudah kadang biasa hidup sebagai santri, hari Senin puasa sunnah. Dia bilang sama suaminya, "Bang, besok saya mau puasa sunnah nih, hari Senin." Kata suaminya, "Kalau kau puasa juga kau kejam. Lalu kau puasa, aku disuruh ngapain?" Tidak diizinkan oleh suami, dia puasa juga. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah berdosa. Sampai amalan yang sunnah pun tidak diizinkan oleh suami, berdosa. Apalagi amalan yang mubah, apalagi amalan yang tidak ada dasar hukumnya, perintahnya. Sepanjang perintah suami tidak untuk maksiat kepada Allah, istri wajib untuk taat. Dalam hadis lain kita temukan Nabi bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Kalau seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur. Ini bahasa kinayah. Manggil ke tempat tidur kan tentu nggak perlu penjelasan. Masa mau nyambal di tempat tidur kan enggak. Fa'abat, si istri tidak mau. Lantaran istri tidak mau, suami jengkel. Fabata ghadbana 'alaiha. Sampai dalam jengkelnya tidur. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha.
Istri macam itu dilaknat, dikutuk oleh malaikat sampai datang waktu pagi. Kewajiban untuk taat. Namun sebaliknya, seorang suami pun jangan mentang-mentang istri wajib taat lalu overacting. Segalanya main tunjuk, segalanya main komando, segalanya main perintah. Sebab contoh yang diberikan oleh Rasul tidak begitu. Rasul kita baca dalam sejarah menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya yang bisa ya dikerjakan tanpa harus menggantungkan semuanya kepada sang istri. Kewajiban untuk taat. Nah, penutup tentang taat ini ada sebuah hadis pula di mana baginda Nabi bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Artinya, kalau seorang istri meninggal, ya dia tukang ngaji, ya tukang sholat, ya suka puasa, ya gemar sedekah, tapi meninggal suaminya tidak ridho, pintu surga belum dibukakan sampai suaminya ridho kepadanya. Ini menggambarkan tentang besarnya kewajiban taat seorang istri kepada suaminya. Ini kewajiban pertama. Lalu kewajiban yang kedua kata Nabi, wa in nazara ilaiha sarrathu. Kalau dipandang oleh suaminya, dia pandai menggembirakan, menyenangkan hati suaminya. Menjadi istri yang pandai menyenangkan hati suami. Siapa contohnya? Kita lihat misalnya istri Nabi, diantaranya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, beliau kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Setibanya di rumah beliau berkata, "Zammiluni ya Khadijah." Khadijah, selimuti saya. Kenapa bang? Barusan datang malaikat Jibril, dia katakan begini-begini, saya khawatir Khadijah. Khadijah tahu suaminya sedang gelisah. Sebagai istri yang bijak beliau tampil, apa katanya? Kalla ma yukhzikallahu abada. Tidak apa-apa bang, jangan khawatir, Allah tidak akan menyusahkan abang buat selamanya. Ini istri yang pandai menyenangkan hati suami. Suami pulang dagang dari pasar, rugi. Istri tampil. Itulah bang, romantikanya dagang. Masa selamanya saja untung sekali-sekali lah, rugi. Si suami kan tidak terlalu pusing kepalanya. Jangan sudah di pasar rugi, sampai rumah istri pidato, peletar-peletor macam petasan. Dasar suami goblok, dagang saja rugi. Sudahlah di pasar rugi, sampai ke rumah digoblok-goblokin. Itu nanti suami kan bisa kena penyakit yang disebut broken home. Penyakit nggak betah di rumah. Seorang istri kalau suami sudah kena penyakit tidak betah di rumah, itu mesti siap-siap mental untuk dimadu. Nah, jadi kalau tidak dimadu bagaimana? Berusaha bikin betah suami di rumah. Suami pulang kantor jam 2, setengah 2 dandan, kalau perlu setel habis. Kalau perlu, kelihatan suami akan datang, bukakan pintu, sambut dengan senyum. Apalagi kalau senyumnya Pepsodent. Saya kira suami bagaimanapun lelahnya, peras keringat, banting tulang, pulang mencari nafkah, kalau kembali di rumah disambut dengan senyum, hilang capeknya. Tapi bayangkan, sudahlah di kantor capek, peras keringat, banting tulang, sampai pula di rumah yang nyambut cuka sama kukusan. Udah asem, monyong. Suami mana yang kerasan tinggal di rumah? Menjadi istri yang pandai menggembirakan, menyenangkan hati suaminya. Bahkan diizinkan bohong untuk menyenangkan hati suami. Umpamanya, suami kebetulan habis obyeknya gol. Karena ingin menyenangkan istri, mampir di pasar beli kain batik.
Si suami tidak tahu bagaimana kain batik yang bagus, beli saja sembarangan. Sudah kainnya kasar, warnanya norak, harganya yang mestinya murah jadi mahal, dibawa pakaian itu pulang. Istri lihat dan tahu kalau ini batik jelek, norak, kasar, harganya pun murah. Tapi dia ingin menyenangkan hati suaminya. Suaminya tanya, bagaimana dek kain batik ini? Waduh bang, bagus betul kain ini. Pinter benar abang milih warna ini. Emang yang kayak begini ini bang, coba lihat tetangga kita mana ada yang pakai kain kayak begini. Ya memang gak ada, jelek. Suami senang tentu. Lalu kain itu oleh istrinya, ngaji dipakai, keundangan dipakai, tidur dipakai, masak dipakai, nyuci pun dipakai. Suami makin bangga, wah kain yang saya beliin dipakai terus ini. Lain pula istrinya, dalam hati dia berpikir, biarin deh gue pakai terus biar cepat hancur, nggak ada urusan. Coba kalau waktu itu si istri jujur, dasar laki goblok, beli kain kayak begini, sono pulangin. Nah, mungkin suami yang sudah payah-payah mau menyenangkan hati istrinya malah berbalik pikirannya. Saudara hadirin, ini kelihatannya penting untuk menjaga suasana keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga. Begitu pula pengertian seorang suami. Rasul pernah pulang dari masjid agak larut malam, rupanya banyak orang bertanya. Ketuk pintu, Assalamualaikum, sampai 3 kali tidak dibukakan pintu. Rupanya Aisyah lelap benar tidurnya. Rasul sadar beliau pulang kemalaman dan tahu istrinya capek bekerja di waktu siang. Asyraful anbiya wal mursalin ini menghormati istrinya. Salam 3 kali tak dibukakan pintu, bukan marah, malah gelar sorban di depan pintu. Di situ beliau tidur. Tengah malam Aisyah mau sholat, buka pintu, terkejut lihat suaminya tidur di depan pintu. Dibangunkan, begitu dibangunkan Rasul lebih dahulu berkata, Aisyah, maafkan saya pulang terlambat memang sebab banyak yang bertanya di masjid. Sudahlah tidur di depan pintu, begitu dibukakan beliau dulu yang minta maaf. Sulit jadi suami semacam ini. Yang enak kalau sudah nggak dibukain pintu, istri kepulesan, lalu sekali buka pintu kan yang enak kita tunjuk jidatnya, lo tidur kayak tembok ya. Saudara hadirin, menjadi istri yang pandai menyenangkan hati suaminya. Sebab tidak ada seorang suami bisa sukses baik di medan tugas, di masyarakat, di kantor, di toko, di tempat manapun kalau tidak ditunjang oleh peran serta dari para istrinya. Karena itulah perempuan walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, sebenarnya sangat menentukan. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, sanggup menjadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Merangsang ketamakan suami. Istri dibakar oleh tetangganya. Bang, kenapa? Kau kan di kantor kepala bagian. Lalu, tangga kita pegawai kecil saja bang, tapi coba lihat istrinya kalau pakai gelang kayak pelek beca bang gelangnya. Kau kepala bagian gak bisa beliin saya macam gitu, kepala bagian goblok. Lalu bagaimana bu, gaji saya kan sudah jelas segitu. Iya, kamu kan kepala bagian. Apaan kayak di kantor sabet. Kalau sudah main sabut-sabutan begini, sudah merangsang suami untuk berbuat yang tidak baik. Kecil, tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Istri yang soleh, yang bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu pandai menyenangkan hati suaminya. Ini kewajiban istri yang kedua. Yang ketiga, wa in aqsama alaihi abarrathu. Kalau suami memberikan sesuatu, dia pandai berbakti, menjadi istri yang pandai bersyukur kepada suami. Kita ingat ketika pulang Mi'raj kan Rasul bercerita, saya dalam perjalanan itu diperlihatkan neraka, kata Rasul. Saya lihat kok isinya kok lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, sahabat heran, ya Rasul, lebih banyak perempuan? Iya.
Apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak pernah hadir di majelis taklim? Oh, rajinan dia sama suaminya. Ada apa tidak pernah baca Quran? Rajin. Lalu kenapa kok isinya kebagian besar perempuan? Rasul menjawab, hunna yakfurnal asir. Mereka umumnya tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Hujan panas setahun dibalas dengan hujan sehari. Kalau suaminya sedikit salah, sudah kehilangan pertimbangan, tertutup seluruh kebaikannya. Yang kelihatan cuma salahnya saja. Maka sebaiknya di dalam hidup berumah tangga, baik suami maupun istri itu masing-masing sedia timbangan. Kalau satu saat suami salah, istri ambil timbangan. Timbang, suami saya salahnya ini, jasanya ini. Bertahun-tahun dia hidup mencari nafkah buat saya, membelikan pakaian untuk saya, mencarikan makan untuk saya. Salahnya ini. Timbang, mana lebih banyak salahnya atau benarnya? Dengan demikian kita akan bisa menghasilkan keputusan objektif. Giliran istri yang salah, suami yang ambil timbangan, ukur mana lebih banyak baiknya atau salahnya. Kalau tiap kita masing-masing punya timbangan, insya Allah nilai-nilai objektif dari suatu pertimbangan akan bisa kita temukan dalam mengambil keputusan. Istri yang pandai berbakti membalas budi daripada suaminya. Kewajiban yang keempat dari seorang istri, wa in ghaba anhu nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kalau suami tidak ada di rumah, dia pandai menjaga kehormatan dirinya dan pandai menjaga harta suaminya. Tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Suami lembur, istri ngompreng. Dan pandai menjaga harta suaminya. Nah, coba lihat. Kalau seorang suami ada uang di kantongnya 100 rupiah. Ada tukang minta pengemis, istri ambilkan saja tanpa izin suaminya uang di kantong suami 100. Dia sedekahkan. Niatnya tentu baik. Si istri dapat dosa, si suami dapat pahala. Perbuatan sedekahnya itu betul, tapi mengambil uang tanpa izin suami itu yang salah. Dan ternyata salah itu lebih besar daripada pahala yang dia lakukan lantaran bersedekah itu. Kalau ini terwujud, maka suasana saling mempercayai akan tumbuh. Kalau sudah saling mempercayai, rasanya akan terwujud kedamaian dan ketenangan. Suami meninggalkan rumah dengan perasaan tenang, istri pun melepas suami dengan perasaan damai, tanpa was-was, tanpa curiga, dan sebagainya. Dan ini modal yang paling utama mewujudkan saling kepercayaan dalam membina hidup bahagia. Saudara, jadi dengan demikian kewajiban suami dan kewajiban istri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagaimana membina rumah tangga berdasarkan tuntunan agama merupakan hal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu kesimpulan, rumah tangga Nabi bahagia karena rumah tangga itu disinari oleh ajaran-ajaran agama. Sehingga timbul saling pengertian membawa kepada ketenangan, dan ketenangan sesungguhnya tangga utama mencapai rumah tangga bahagia. Tanpa materi orang memang sulit untuk bahagia. Tapi materi semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan hidup bahagia. Banyak isak tangis berbunyi di rumah-rumah mewah, dan banyak sendak gurau, tawa dan canda, tawa lerai di rumah-rumah sederhana. Artinya suka dan duka, sedih dan gembira, susah dan bahagia bisa ada di gubuk reot dan bisa juga ada di rumah mewah. Ternyata bukan harta semata-mata yang menopang dan menjamin hidup itu akan bahagia, tapi satu rumah tangga yang dipancari oleh sinar agama di bawah naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Si istri taat melaksanakan ajaran agama, suami taat, lalu anak-anak pun hidup dalam suasana yang religius. Dari sana tumbuh pancaran sinar keagamaan. Irama agama mengalun dalam kehidupan rumah tangga kita.
Berfungsilah dengan demikian rumah tangga sebagai tempat di mana kita mengamalkan ajaran agama kita. Alangkah nikmat satu rumah tangga. Istri ahli ibadah, suami pun ahli ibadah, anak-anak pun terbiasa oleh lingkungan untuk hidup melaksanakan suatu ibadah. Dan keberhasilan di rumah tangga awal untuk menuju keberhasilan di masyarakat, di tempat tugas, dan di tempat-tempat lainnya. Sebaliknya, kehancuran rumah tangga akan selalu menjadi awal kehancuran karir di masyarakat, di tempat kerja, dan di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, berangkat dari hal semacam inilah, maka kita berkeyakinan rumah tangga yang bahagia ialah rumah tangga yang didasarkan kepada ajaran agama. Sehingga tercapailah kebahagiaan hidup di dunia yang langsung menopang kepada kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Dengan harapan, mudah-mudahan dari setiap rumah tangga muslim memancar sinar-sinar agama, menjadi kubu-kubu pertahanan di mana kita menegakkan ajaran agama, dan pada akhirnya nanti akan tercipta masyarakat yang agamis. Terwujudlah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Murai di dahan dan kokok ayam di kandang. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Sejak dari petani yang turun ke ladang, pedagang yang berangkat ke pasar, pelajar yang menuju sekolah, sampai kepada pegawai yang berangkat ke kantor, seluruhnya tidak lain untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Ya. Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu 4. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai 4 perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un. Punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya, daripada sudah punya rumah kecil adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya, boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2 kali 3 meter, kalau hati kita luas-luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung. Kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya,
Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya. Sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia, walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya, namanya Aristotle Onesimus, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya nggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya 2 orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria Onesimus. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya nggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesimus. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesimus ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan?
sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onassis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" Ya jelas pilih ilmu dong. Kenapa? Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang. Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantep. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, "Tolong ajarin saya Fatihah." Udah habis, nggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga, cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman, padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi tahap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, "Alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton." Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang.
Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung-hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana, sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita. Ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek, pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat soal nanti, tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang nggak dikawal. Benarkah popularitas,
ketenaran, membawa kebahagiaan? Mungkin, ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki seks bom. Bom seks. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan doublenya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal, top, sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan, ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang keprok tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi, itu tukang-tukang keprok sudah selalu menjaga dan mengawal, dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya, takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang, caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan, ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau nggak ada ular.
Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bizikrillahi tatmainnul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar, dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan inang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa, sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari 4 ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu, baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon political, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial.
Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali kita bebas jalan di jalan raya semaunya, tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulata'uhu ma'as solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun nggak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang elas, walaupun nggak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asrafa asa musyarrafan wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangin. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, gagah, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri. Saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu
lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik awalnya kan begitu. Mula-mula dengar katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit katanya, disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain enak juga, ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap, jemuran siapa ya gue sabet. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi ada teman, kesulitannya ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita, menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia nama kita akan terang. Jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang.
Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup seperti sekarang. Ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, ke kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas, sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur. Orang lewat, Allah, ini kuburannya Fulan bin Fulan, dulu ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah, mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara nggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihain, tungguin di sana. Umpama nggak sampai, balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau nggak masuk otak, nggak percaya. Padahal alam gaib itu nggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal Tampo Mas tenggelam, tak? Pernah nggak? Di mana? Di Laut Masalembo. Begitu ke Tampo Mas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin. Jangan khawatir Pak, nih saya kirim intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng nggak? Tidak. Kan mahal toh intan 10 juta. Kenapa dia nggak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas, dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia nggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak, tuh pegang, itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Kirimin kulkas ke kuburannya Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta, tidak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-boro lah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh bajingan no, dulu mati dipendem di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kecebur. Tidak ada kata lain. Harus maju dalam kehidupan, dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang nggak kelihatan kok, orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa nggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang nggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, nggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan nggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak,
perlu begitu. Kenapa? Pada suatu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang nggak ada pahalanya nggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada suatu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzah. Dikala itu kalau nggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzah itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Sudah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasayf. Waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu. Tahu-tahu. Udah tahun 87. Tahu-tahu. Udah begitu. Tahu-tahu. Yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu. Begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembayangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuman Idul Fitri aja ngancem bener, sekarang udah tambah Jumat, lalu tambah lagi maghrib, tambah lagi isya, dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasir. Lalu barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi itu. Bulan ini begitu, bulan kemarin begitu, tahun ini begitu, tahun lalu juga begitu. Rugi itu orang. Rugi apa? Rugi umur. Umur tambah, amalan gak pernah tambah. Dan saya pikir lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang dikasih panjang umur cuma untuk numpuk dosa. Mending mana? Panjang umur banyak dosa sama pendek umur dikit dosa. Mending mana? Mending mana? Ya, paling mending tentu panjang umur banyak pahala. Tapi kalau tidak, sekali lagi, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan panjang umur tapi cuma untuk sekedar menumpuk dosa. Kehilangan kesadaran bahwa dunia bukan terminal akhir dari satu perjalanan. Dia cuma halte di mana kita berhenti sebentar untuk menuju kepada terminal yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah lampu yang akan menerangi kehidupan. Amal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang, kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup. Nah, setiap orang di awal tadi saya bilang ingin bahagia. Bahagia itu kan hakikatnya kumpulan senang dan selamat. Senang, selamat. Apa bedanya? Senang tapi tidak selamat, nggak bahagia. Selamat tapi nggak senang, nggak bahagia orang. Contoh, kalau orang korupsi, duitnya banyak, senang dia, tapi keselamatannya. Ada tentara baris di samping rumahnya udah bingung, padahal tentara latihan. Tentara cuma latihan, dia bingung. Senang, tapi karena keselamatannya tidak terjamin, dia tidak bahagia. Sebaliknya pegawai negeri jujur benar, cuma segaji-gajinya, selamat nggak korupsi, tapi melarat, ya nggak bahagia juga, kurang senang. Kesenangan dan keselamatan untuk dunia saja, ya sekali lagi, kalau cuma sekedar untuk dunia saja, bisa dibeli pakai uang. Bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin selamat, bisa dibeli pakai uang.
Saudara ingin senang, bisa dibeli dengan uang. Tapi setelah mati, masuk ke alam barzah, habis kekuasaan uang. Nggak bisa lagi beli keselamatan pakai uang. Tidak mungkin lagi membeli kesenangan dengan uang. Di situ pahala yang megang peranan. Makin banyak pahala, makin banyak saham untuk membeli kesenangan dan keselamatan, untuk memperoleh yang namanya bahagia. Dan jangan lupa loh, di alam barzah kita nggak sebentar, menunggu datangnya kiamat. Loh iya, kalau kita begitu dikuburin terus kiamat datang, untung. Tapi kalau masih harus 1000, 2000, puluhan ribu tahun yang akan datang, dalam satu penantian yang begitu lama, tanpa saham untuk memperoleh kebahagiaan, satu kemalangan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Janganlah tergelincir oleh kebahagiaan sebentar yang menipu dengan mengorbankan kebahagiaan hakiki yang berjangka panjang. Apa artinya senyum sejenak kalau harus ditebus dengan tangis seumur hidup? Biarlah kita minum jamu, pahit memang, getir memang, tapi kan besok badan sehat. Daripada sekarang minum sirup, manis memang, enak memang, tapi bibir pada jontor besok. Sirawan, batuk, nggak karu-karuan. Banyak orang tertipu oleh kesenangan yang sebentar. Padahal laisa kullu ma yalma'u zahaban. Belum tentu semua yang berkilat itu emas. Belum tentu semua yang gemerlap itu intan. Karena itu, marilah manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir sekarang, yang keempat, tanda orang bahagia kata Nabi. Zaujatun salihah. Orang bahagia itu tanda yang keempat kata Nabi, punya istri biar cakep asal taat. Sudah surga itu sudah. Cakep taat. Istri kayak gitu, kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Sudah cakep taat lagi. Tapi kadang-kadang enggak, udah jelek ngadat melulu. Apa yang mau dipilih? Sebab itu Quran mengatakan istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian? Alangkah tingginya gaya bahasa Quran ini. Suami istri teman hidup, hidup perjalanan panjang. Sejak kita dalam rahim sudah ada hidup kan di sini. Sampai ke alam dunia, masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai menuju akhirat, itu perjalanan hidup. Carilah istri atau suami, teman hidup yang membawa manfaat tidak hanya kehidupan di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai di padang mahsyar. Suaminya mungkin meninggal lebih dulu, atau istrinya mungkin meninggal lebih dulu, tapi suami atau istri yang masih hidup berbuat kebajikan. Suami saya meninggal, ada hartanya, saya sedekahkan, niat pahala untuk almarhum suami saya. Ini teman hidup. Tidak dibatasi dan tidak bisa dipisahkan oleh maut sekalipun. Zohirnya mungkin pisah, badannya mungkin pisah, tapi hatinya, jiwanya, kebersamaannya dalam menghadapi kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, bahasa Quran indah. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian jadi kebanggaan. Artinya suami harus menjadi kebanggaan istri, istri harus jadi kebanggaan suami. Yang kedua, pakaian itu kan fungsinya menutup aurat. Artinya sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan malah sesama suami istri saling membongkar rahasia dan aibnya sendiri-sendiri. Istrinya diceritain jeleknya di mana-mana, atau suaminya dibongkar rahasianya di pasar umum. Itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian. Kenapa semua ini diperlukan? Karena kita menyadari bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik merupakan susunan dari warga yang baik. Warga yang baik adalah terdiri dari rumah tangga yang baik.
Dan rumah tangga yang baik merupakan susunan dari pribadi-pribadi yang baik. Dari situ langkah dimulai. Membangun satu bangsa yang baik diawali dengan membangun rumah tangga yang baik, dengan menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Sehingga dari sini diharapkan berkembanglah nilai-nilai kebaikan. Orang akan bahagia mempunyai istri yang soleh. Kenapa? Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia, apapun profesinya, dokter kah, kiai kah, mubalik kah, petani kah, pengusaha kah, pejabat tinggi kah. Tidak ada seorang suami yang bisa sukses tanpa peran serta istrinya. Walaupun memang peranan itu tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Karena itu, saudara hadirin yang saya hormati, Islam sangat menghargai kaum wanita, memberikan kedudukan yang tinggi sepanjang tidak mematikan kodrat kewanitaannya. Nah, kalau sudah kesuksesan ini diawali dari rumah tangga, karier di masyarakat mudah untuk dikejar. Tapi keberantakan di rumah tangga merupakan kegagalan pertama di tempat lain. Nah, inilah saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini.